Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar Sibuan dengan NIM 2403111123 dan rekan Saya Reza Putra dengan NIM 2403127126. Kami akan melakukan tugas dari Bapak, yaitu melakukan remote antar satu komputer dengan komputer lainnya. Kami menggunakan kabel LAN cross seperti pada gambar di sini. Seperti kami lakukan ini. Baik, selanjutnya untuk mengetes apakah pengisian kabel yang kita sudah berhasil, maka kita perlu lakukan tes ping. Nah, sebelum kita lakukan tes ping, kita pasti sudah melakukan konfigurasi IP-nya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah ping komputer kedua kita, misalnya 972, 168, 10, 2. Nah, jika responnya begini, maka koneksi berjalan dengan lancar. Lalu langsung saja kita masuk pada workbench. Kita masuk sebagai root karena root memiliki kuasa paling besar. Nah, jadi kita perlu membuat database terlebih dahulu. Kita create database dengan nama database penjualan, kemudian NIM saya, kemudian NIM teman saya, 111123. Nah, oke. Kemudian kita create. Oke, sudah berhasil. Nah, tahap selanjutnya adalah membuat usernya. Jadi yang pertama adalah kita buat create user dengan nama admin, kemudian add IP-nya. Karena di sini kita agar aman, kita pakai IP, pakai tanda persen, terus identified by. Nah, identified ini berarti dia username ini, passwordnya apa gitu. Oke, identified by, kita buat dari sini admin 123. Sip. Nah, kemudian kita grant. Apa itu grant? Ya, kita harus ngasih privilege kan kepada adminnya apa saja. Jadi kita grant all privileges. Oke. Nah, privileges on apa nama database-nya? Penjualan. Lalu titik, tabel apa saja yang bisa diaktifkannya atau dipakainya. Kita pakai bintang karena dia bisa mengerti semuanya. Kemudian to, nah, ke siapa privilege ini diberikan. Jadi kita buat sini admin. Baik, titik koma, selesai. Kemudian kita run dua-duanya. Nah, berhasil. Selanjutnya kita bikin user keduanya. Salah satunya adalah kita buat user, create user kasir, add, dan ini lagi, identify, menentukan passwordnya by kasir 123. Titik koma, terus kita kasih dia privilege-nya apa saja, keren. Select, insert, on nomor database penjualan 2406 skor ya, titik bintang to kasir. Selanjutnya bisa kita copy saja agar lebih cepat. Oke, kita copy create user kasir, kita ganti jadi supervisor seperti biasa. Terus kita passwordnya kita buat super 123. Nah, supervisor ini bisa select, insert, dan juga delete. Jadi kita tambahkan delete di sini.
ya, penjualan kepada supervisor itu. Supervisor. Oke. Kemudian kita run. Pembuatan kasir sudah berhasil. Kemudian review sudah berhasil. Create user screen sudah berhasil. Nah, kita pilih sensasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Tadi kan teman saya sudah membuat database dan juga user-usernya. Yang pertama, saya akan mengecek koneksi antar kabelnya dulu, apakah sudah benar. Takutnya di sini berhasil, di sini tidak. Kita lakukan adalah ping 172.168.10.1. Ini tuh IP address dari laptop yang pertama tadi sebagai servernya. Nah, di sini sudah teroleh ini di platform berarti sudah berhasil, tidak ada masalah pada sini. Lalu kita akan masuk dalam Workbench. Jenisnya. Nah, tadi kan teman saya sudah membuat user database-nya. Di laptop kedua, kita akan masuk pilih pada bagian plus. Lalu pada connection names, ini sebenarnya boleh bebas, tidak perlu sama. Namun akan saya samakan saja namanya agar lebih mudah dipahami. Dan tidak bingung. Ini admin. Lalu untuk ini, hostname, kita masukkan IP address laptop pertama tadi. 127, 172, 168, 10.1. Lalu untuk username-nya admin karena kita akan masuk sebagai admin. Admin. Access connection. Lalu kita masukkan password yang telah dibuat pada user tadi. Admin 123. Enter. Nah, ini sudah berhasil. Lalu oke. Lalu sekarang oke. Nah, ini dia. Sudah masukkan connection-nya. Kita tekan. Nah, kita kan sini sudah masuk sini. Pertama, kita akan use dulu database-nya. Use nama database. Penjualan Skor 2403 127 126. Skor lagi 2403 121 123. Nah, ini sudah serius. Nah, kita kan sebagai admin, admin ini bisa melakukan apa saja karena tadi di setnya memiliki semua privilege. Pada admin ini kita akan membuat tabelnya dulu, yaitu create baru table, nama tabelnya transaksi, baru kita masukkan values-nya. Enter, masukkan values-nya, ID, transaksi. Ini sebenarnya bebas kalian mau buat apa saja. Kami lakukan kayak ini. INI, NE, auto, auto increment agar otomatis baru primary key. Sebagai primary key-nya, koma, enter. Ini sengaja saya enter agar lebih mudah saja dibacanya. Baru ID pelanggan, baru baru alah, koma, enter. Nah, INT itu jenis apa datanya? Nanti pelanggan baru ID produk, INT juga INT, koma lagi, enter, baru jumlah itu INT not null, berarti ini tidak boleh kosong. Not null, koma, enter, lalu kita buat total skor harga. Total skor harga desimal 12,2 tutup kurung, koma, enter. Lalu tanggal yang terakhir, tanggal underscore penjualan ini date penjualan tanggal penjualan date di baru di sini suren date. Nah, baru di sini enter, jangan lupa titik koma. Walau oh, salah, maaf kawan. Ada nggak kawan sebenarnya? Current date
Bagaimana di bagian mana tanggalnya? Oh, current date, tanggal penjualan, date default. Salahnya di oh, kurang. Nah, jadi itu kurang tutup hurufnya baru kita jalankan ini. Cukup Control Enter satu. Nah, sudah. Ini berarti kita sudah berhasil membuat table dari adminnya. Lalu kita akan masuk sebagai kasir. Nah, kita lakukan yang sama, membuat connection, baru namanya sini kasir samain saja biar tidak bingung. Baru masukkan IP address-nya 172.168.10.1, baru username-nya kita masuk sebagai apa? Kasir. Nah, baru test connection, bukan passwordnya kasir 123. Nah, ini sudah berhasil. Oke. Nah, ini dia kasir yang sudah masuk. Tekan. Nah, di kasir ini tadi kita bisa melakukan insert. Jadi kita akan melakukan insert pada table tadi di hari kasir. Nama kita use dulu database-nya, use penjualan, baru baru masuk. Ya use penjualan nama database-nya kan 2403.127.126. Skor lagi 2403.1 baru satu. Baru kita use Ctrl Enter. Nah, ini kita sudah use, baru kita insert pada table tadi. Itu dengan insert into transaksi, nama tabelnya transaksi. Insert transaksi baru kita tadi ada apa saja? Ada ID, underscore pelanggan, pelanggan, koma, ID underscore produk, koma, ID jumlah, koma, total harga underscore harga, dan itu baru values. Dan biar gampangnya saja, ini values, baru kita masukkan datanya 1,2,1,7 bebas aja sebenarnya ini. No desimal ya, koma, ini koma enter, ini kesalin aja biar cepat. Ada kontrol C, oke, kontrol V, ini kalau ubah-ubah aja sini nih. Ini menjadi 2, ini menjadi 1, ini jadi 2 lagi lah, menjadi 2, ini ubah saja menjadi 4 misalnya. Ini kita ubah juga biar sama. 4, ini biar saja 2, ini menjadi 5. Ini kita ubah saja bebas jadi 6 lah. Lalu jangan lupa titik koma nanti. Nah, lalu kita coba kita jalankan. Nah, sudah. Coba kita cek dulu apakah sudah masuk belum datanya. Baru dengan cara select bintang, berarti al from, baru nama tabelnya transaksi. Coba apakah sudah masuk. Nah, ini sudah masuk kan? Tadi tabelnya sudah kita buat pada admin, kita telah memasukkan datanya di bagian kasir. Nah, kita coba lagi pada bagian supervisor, akan kita melakukan delete di supervisor. Terus lagi, boleh masukkan namanya supervisor, beda masukkan satu IP address-nya 168.10.1, baru kita masuk sebagai apa? Kita masukkan juga, kita masuk sebagai supervisor. Di supervisor. Coba connection. Nah, masukkan password supervisornya. Supervisor passwordnya tadi super 123. Passwordnya ini dibuat oleh teman saya tadi ya. Nah, oke, udah berhasil. Oke. Nah, ini dia kita masuk sebagai supervisor. Jangan lupa kita use dulu database-nya. Use penjualan underscore 2403.127
126 24 29 1 23 control enter. Nah, kita sudah masuk. Lalu kita akan melakukan delete pada bagian supervisor ini karena supervisor diberikan hak akses untuk melakukan delete pada table. Itu dengan cara delete nah, delete from baru nama tabelnya, transaksi baru where where id transaksi tadi kan ada 3, berarti kita coba pada transaksi nomor 2. Nah, akan kita coba jalankan apakah berhasil. Nah, sini sudah berhasil. Mari kita coba lihat apakah datanya sudah terhapus atau belum dengan cara select all from baru nama tabelnya transaksi. Apakah sudah berhasil? Nah, tadi yang sudah berhasil bukan? Ya. Baiklah, sekian dari saya. Baik, sekian dari penjelasan tugas basis data analitik kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.